Salam sejahtera, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Boyolali. Perkenalkan, saya, F.E. Kristandioko, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 15, BPSD MD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kami paparkan hasil pelatihan kepemimpinan dalam proyek perubahan berjudul Strategi Hospital Without Wall dengan lintas sektor kesehatan dan optimasi peran dokter spesialis, pra, intra, pasca hospital pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran Kabupaten Boyolali. Boyolali berada di Provinsi Jawa Tengah, terbagi ke dalam 22 kecamatan, terdiri dari 261 desa dan 6 kelurahan. Arah pembangunan Boyolali dalam RPJMD sesuai visinya adalah Boyolali Maju, meneruskan pro investasi dengan semboyan melangkah dan menata bersama penuh totalitas. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, misi kedua Boyolali sehat, tangguh, cerdas, dan berbudaya dengan tujuan meningkatnya keberadaan sosial dengan isu strategis penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Dias Suminar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Saya sangat bangga dengan proper Dr. Kris dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran Boyolali yang mengangkat tentang strategi Hospital Without Wall untuk optimasi peran dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Bahwa Hospital Without Wall ini adalah satu terobosan untuk bagaimana kemudian masyarakat sadar untuk preventif dan promotif di dalam menerima layanan kesehatan. Pra, intra, dan post hospital. Ini tentu menjadi energi yang luar biasa bagi Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali, Rumah Sakit Pandanaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali. Dalam hal ini mendukung proyek perubahan Dr. F.E. Kristandioko, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran dengan judul Strategi Rumah Sakit Tanpa Dinding dengan lintas sektor kesehatan dan optimalisasi peran dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandanaran Kabupaten Boyolali. Manfaat yang didapat adalah terpenuhinya pelayanan pra, intra, pasca hospital masyarakat Boyolali dan dapat mewujudkan misi Boyolali sehat, tangguh, cerdas, dan berbudaya. Salam metal dari Bupati Boyolali untuk kita terus melangkah bersama, menata bersama penuh totalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya membantu tercapainya misi pembangunan Kabupaten Boyolali, RSUD Pandanaran mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan rujukan, meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi yang ada pada saat ini adalah tingginya angka kematian. Hal ini ditunjukkan dengan GDR tahun 2021 sebesar 100,31 per mil, NDR tahun 2021 sebesar 59,88 per mil. Sarana dan prasarana yang belum tersesuai dengan standar, belum optimalnya jejaring pelayanan dengan lintas sektoral dan fasilitas kesehatan, pelayanan belum terintegrasi. Berdasarkan identifikasi dan analisis isu strategis, diketahui bahwa isu strategis yang berkaitan dengan RSUD Pandanaran adalah belum optimalnya jejaring pelayanan dengan lintas sektoral dan fasilitas kesehatan. Berdasarkan kondisi kinerja isu strategis saat ini dan kondisi kinerja isu strategis yang akan diharapkan dilakukan dengan diagnosa melalui STAR model, maka yang perlu diintervensi pada tugas atau strategi yaitu belum terbangunnya jejaring lintas sektor dan fasilitas kesehatan, serta revitalisasi pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, maka dibuatlah rencana kinerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek yang direncanakan: 1. Pembentukan tim efektif
2. FGD Tata Kelola Hospital Without Wall pada RSPA. Ketiga, FGD lintas sektor kesehatan. 4. FGD peningkatan peran dokter spesialis, pra, intra, dan pasca hospital. Yang kelima, FGD emergency medical service. Yang keenam, sosialisasi dan edukasi kasus tertentu per jenis penyakit berdasarkan spesialisasi dokter. Yang ketujuh, pemetaan data jenis penyakit per wilayah. 8. Menyusun rencana intervensi per jenis penyakit per dokter spesialis. 9. Koordinasi teknis dokter spesialis dan lintas sektor kesehatan. Yang ke-10, pelaksanaan intervensi Hospital Without Wall oleh dokter spesialis. Adapun capaian kinerja jangka menengah selama 6 bulan ke depan yaitu kesiapsiagaan dan pelaksanaan kegawat daruratan dengan emergency medical service. 2. Pembangunan layanan pasca hospital, layanan pasca keperawatan rumah sakit, asuhan kesehatan masyarakat. Di jangka panjang diharapkan yang pertama, evaluasi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan Hospital Without Wall oleh dokter spesialis pada 22 kecamatan. 2. Pemberian penghargaan dan pencanangan keberlanjutan Hospital Without Wall. Yang ketiga, perluasan pelaksanaan Hospital Without Wall oleh dokter spesialis. Pelaksanaan proyek perubahan pada bulan September sampai dengan November 2022 berjalan dengan baik dan terkendali. Mulai dari milestone yang pertama, terbentuknya tim efektif yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur RSUD Pandanaran nomor 445/620 tahun 2022 tentang pembentukan tim efektif tanggal 12 September 2022. Milestone yang kedua, FGD Tata Kelola Hospital Without Wall pada RSPA bersama tim efektif, pejabat struktural, dan pejabat fungsional untuk membangun komitmen bersama pelaksanaan Hospital Without Wall dengan hasil tersusunnya pedoman pelaksanaan Hospital Without Wall dan SOP-nya. Milestone ketiga, FGD lintas sektor kesehatan bersama Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran struktural yang direncanakan 2 dokter spesialis, yaitu spesialis paru dan spesialis kedokteran jiwa, menjadi 8 dokter spesialis, yaitu ditambah dengan spesialis anak, spesialis neurologi, dan spesialis ortopedi. Selanjutnya, spesialis obstin dan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Milestone keempat, FGD peningkatan peran dokter spesialis, pra, intra, dan pasca hospital, bersama dengan Ketua Komite Medik, Project Leader, dan yang direncanakan adalah 2 dokter spesialis, spesialis paru dan spesialis kedokteran jiwa, menjadi 8 dokter spesialis, yaitu dokter spesialis anak, dokter spesialis neurologi, spesialis ortopedi, spesialis obstin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik berdasarkan surat keputusan Direktur nomor 445/621 tahun 2022. Milestone kelima, FGD Tim Emergency Medical Service membangun sinergitas dan komitmen bersama antar unit instalasi sehingga terjalin kerjasama yang baik. Semula hanya menjemput pasien ditingkatkan dengan yang pertama adanya telekonsultasi keluarga pasien dengan petugas kesehatan. Yang kedua, adanya komunikasi petugas penjemput dengan petugas di rumah sakit untuk mempersiapkan alat kesehatan dan bahan habis pakai yang akan diperlukan. Milestone ke-6, sosialisasi dan edukasi kasus tertentu per jenis penyakit berdasar spesialisasi dokter dengan menggunakan media sosial seperti YouTube, di mana akan terlihat capaian jumlah pemirsa dan jumlah yang menyukai masing-masing video sosialisasi dokter spesialis. Yang semula direncanakan 2 dokter spesialis menjadi 8 dokter spesialis. Milestone ke-7, pemetaan data jenis penyakit per wilayah yang semula direncanakan 2 kecamatan menjadi 22 kecamatan, di mana data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Pentingnya data akan memudahkan ketepatan intervensinya terkait rencana aksi dan dokter spesialis yang akan melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Milestone ke-8,
menyusun rencana intervensi per jenis penyakit per dokter spesialis. Pada tahapan ini, rencana semula 2 kecamatan dengan 2 dokter spesialis menjadi spesialis jiwa pada 22 kecamatan, 4 spesialis lainnya di 6 kecamatan dan akan berlanjut di 8 kecamatan. Milestone ke-9, koordinasi teknis dokter spesialis dan lintas sektor kesehatan. Direncanakan 2 kecamatan dan 2 dokter spesialis dengan sosialisasi di lokakarya mini puskesmas. Sudah terlaksana dengan rincian dokter spesialis jiwa di 22 kecamatan dan 4 spesialis lainnya di 4 kecamatan. Pembuatan SOP jejaring dengan puskesmas sudah terlaksana di 5 kecamatan. Milestone ke-10, pelaksanaan intervensi hospital without wall oleh dokter spesialis dengan lokasi di puskesmas maupun di rumah pasien yang direncanakan di 2 kecamatan. Sudah terlaksana di 22 kecamatan oleh dokter jiwa dan 4 dokter spesialis lainnya di 6 kecamatan. Dalam pelaksanaan kegiatan berkembang dengan adanya kerjasama dengan Basnas melalui pemberian nutrisi untuk anak stunting. Adapun capaian kinerja jangka menengah yaitu yang pertama, pelaksanaan kegawat daruratan emergency medical service sudah terlaksana dengan jumlah pasien sebanyak 19 pasien di 6 kecamatan. Yang kedua, pembangunan layanan pasca hospital, layanan pasca keperawatan rumah sakit, asuhan kesehatan masyarakat sudah terlaksana dengan jumlah pasien sebanyak 70 pasien di 18 kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta Bumil dari Kaido, namanya Evi Irawati. Saya hamil yang pertama, anak yang pertama. Saya senang mengikuti sosialisasi layanan unggulan dari Rumah Sakit Pandanarang. Jadi banyak pengetahuannya, terus untuk persiapan kelahirannya, nanti besoknya gimana. Dan saya juga senang banyak tambah ilmu, jadi tahu stunting itu apa, terus cara pencegahan kayak resiko-resiko bumil itu apa. Sekian, terima kasih. Saya sangat senang mengikuti acara sosialisasi layanan unggulan dari Rumah Sakit Pandanarang. Di jangka panjang telah terlaksana yang pertama, evaluasi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan hospital without wall oleh dokter spesialis pada 22 kecamatan. Evaluasi dilakukan Bapak Bupati di 22 kecamatan. Yang kedua, pemberian penghargaan diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kepada 8 dokter spesialis dan pencanangan keberlanjutan sebagai program unggulan RSUD Pandanarang. Yang ketiga, perluasan pelaksanaan hospital without wall oleh dokter spesialis dengan perjanjian kerjasama dengan 2 rumah sakit daerah lainnya, yaitu RSUD Simo dan RSUD Waraswiris. Terkait keberlanjutan proyek perubahan, Bupati meminta pemetaan data pemberdayaan seluruh dokter spesialis kerjasama dengan OPD lain, camat, pemerintah desa, Basnas, relawan kesehatan desa, kader kesehatan, dan kepedulian bersama terus dilakukan secara berkelanjutan dan bersinergi. Keseluruhan kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjang telah dilaksanakan dan dapat dipastikan akan menjadi role model di Kabupaten Boyolali secara berkelanjutan. Boyolali membangun Indonesia, role model pelayanan paripurna dan holistik untuk meningkatkan keberadaan sosial melalui berbasis data, ketepatan intervensi, sinergitas lintas sektor kesehatan, mendorong gerakan masyarakat sehat, Boyolali sehat, Boyolali metal.